Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior Lansi, apakah kamu begitu mempercayai aku? Apakah kamu tidak takut bahwa aku meracuni daging Fierce Beast ini? Chu Feng berkata dengan nada bercanda. Oh, aku tidak takut. Aku tidak merasa bahwa kamu akan menyakiti aku, kata Lansi sambil tersenyum. Kenapa begitu? Chu Feng mengikutinya dengan sebuah pertanyaan. Itu intuisiku saja, kata Lansi. Intuisi, apakah intuisi kamu seakurat itu? Tanya Chu Feng. Lansi ragu-ragu sedikit sebelum berkata. Itu tergantung, balas Lansi. Lalu, jika aku sudah meracuni daging buas ganas ini, apa yang akan kamu lakukan? Chu Feng melanjutkan pertanyaannya. Tapi kamu tidak benar-benar meracuni ya kan? Balas Lansi. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Lansi sedikit berubah. Hahaha, tentu saja tidak. Tapi senior Lansi, lebih baik kamu berhati-hati saat menangani masalah. Kamu adalah spiritualis dunia. Kamu dapat menggunakan kekuatan spiritual kapan saja. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa hal-hal yang orang lain berikan kepada aku sebelum makan. Itu untuk melihat apakah ada keanehan di dalam makanan tersebut. Karena kalau tidak, jika kamu benar-benar ditipu oleh seseorang, itu sudah terlambat untuk menyesal pada saat itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Terima kasih atas pengingatnya, aku pasti akan memperhatikannya, balas Lansi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chu Feng tiba-tiba memberitahunya semua itu, dia tahu niat Chu Feng baik. Jadi, dia tidak menyalahkannya atau apapun itu. Apakah kamu menunggu adikmu? Tanya Chu Feng lagi. Kemarin aku kehilangan dia, dan setelah banyak pencarian, mereka masih tidak berhasil. Dan juga, jimat yang kutinggalkan untuknya telah kehilangan efeknya. Maka dari itu, aku merasa takut, jawab Lansi. Ketika saudara perempuannya disebutkan, Lansi tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan itu. Dia pasti kembali, dan dia juga sedikit terluka. Tapi itu tidak terlalu serius, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bagaimana bisa kamu tahu? Tanya Lansi. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lansi dengan cepat menyebarkan kekuatan spiritualnya. Tetapi dia menemukan dalam jangkauan deteksinya, itu tidak ada tanda-tanda dari Lan Yanzi. Jadi, dia tidak bisa untuk tidak meragukan perkataannya. Chu Feng tidak menanggapi pertanyaan Lansi. Dia hanya tersenyum ringan, lalu melompat maju. Segera, dia memasuki hutan di luar kota kuno. Ini, seru Lansi. Tak lama setelah Chu Feng pergi, mata Lansi tiba-tiba menyala. Dia benar-benar merasakan Lan Yanzi yang berjalan ke jangkauan deteksi kekuatan spiritualnya. Saat itu juga, Lansi segera bergegas ke dalam hutan. Memang benar dia segera menemukan Lan Yanzi, dan dia benar-benar terluka. Yanzi, apa yang terjadi? Tanya Lansi dengan khawatir. Kakak, ini bukan apa-apa. Aku hanya dikelilingi oleh beberapa Fierce Beast, dan harus menyembunyikan diri, jawab Lan Yanzi. Lan Yanzi telah membuat alasan yang sempurna untuk menipu Lansi. Melihat Lan Yanzi hanya menderita luka ringan dan cukup baik, Lansi menghela nafas lega. Tapi tiba-tiba saja, tatapannya berubah rumit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini aneh. Bahkan aku saja tidak bisa merasakan kehadiran Yanzi. Lalu bagaimana dia bisa melakukannya? Pikir Lansi. Sejak saat itu, Chu Feng terus mencari lubang formasi. Pada hari keempat, Chu Feng sudah menemukan 7 dari mereka di dalam hutan. Pada hari kelima Chu Feng telah menerobos 6 dari mereka, dan itu sesuai dengan pesanan mereka. Untuk saat ini, ia hanya memiliki 1 aperture formasi. Setelah itu, dia pasti bisa mengumpulkan 7 kunci formasi spiritual, dan membuka dari bukaan formasi terakhir. Dan setelah itu, ia akan membuka inti yang tersembunyi. Pada saat itu, Chu Feng sedang berlari di dalam hutan. Untuk menghindari bahaya, dia menyebarkan kekuatan spiritualnya.
Tapi tiba-tiba saja, kulitnya berubah dalam sekejap. Dia berhenti bergerak, karena dia merasakan aura dari 3 orang. 3 orang itu adalah Lan Xi, Lan Yanzi, dan Wang Long. Sial, gumam Chu Feng. Saat itu, Chu Feng mengutuk dalam hatinya. Jika itu hanya Lan Xi dan Lan Yanzi, itu akan menjadi sesuatu yang normal. Lagi pula, mereka memang sudah seharusnya berkeliling bersama. Namun anehnya, Wang Long juga ada di sana. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selain itu, Chu Feng juga menemukan bahwa aura Lan Xi saat ini terasa sangat kacau. Yang kemungkinannya adalah, itu berarti bahwa Lan Xi sudah diracuni. Sialan, kenapa dia tidak mendengarkan aku? Ucap Chu Feng dengan agak marah. Dia dengan jelas mengatakan pada Lan Xi, untuk tidak memakan makanan dari orang lain dengan ceroboh. Tetapi sayangnya, Lan Xi jelas tidak melakukan itu. Meskipun dia agak marah, Chu Feng juga tidak mau ragu-ragu. Segera melangkah ke depan, dia pun berlari menuju Lan Xi dan yang lainnya seperti sinar cahaya. Meskipun dia berkata jika itu tidak ada hubungannya dengan aku, maka aku tidak perlu khawatir. Karena karakter seperti Lan Xi ini masih cukup baik. Selain itu, Chu Feng juga tidak menyukai sifat Wang Long dan Lan Yanzi. Tapi sekarang, dia bertemu mereka lagi. Akibatnya, Chu Feng harus ikut campur dalam masalah itu. Di padang rumput 1000 meter dari Chu Feng, Lan Xi berbaring telungkup. Pada saat itu matanya terpejam, wajahnya memerah, dan bibirnya yang merah muda membuka dan menutup tanpa henti, lalu menghirup dan menghembuskan udara panas yang aneh. Saat ini, Lan Xi sudah jelas telah diracuni. Dia memutar tubuhnya yang memikat, dan bahkan membuat suara yang menyihir. Tapi itu bisa dilihat bahwa dia melakukan yang terbaik untuk melawan racun itu, tapi karena itulah dia merasa sangat menderita. Sedangkan di sisinya, di sana telah berdiri 2 orang. Mereka adalah Wang Long dan Lan Yanzi. Pada saat itu, wajah Lan Yanzi penuh dengan kepanikan, dan juga rasa malu. Bahkan lebih dari itu, ada rasa takut juga yang munculkan. Adapun dengan Wang Long, wajahnya sangat gembira. Matanya melebar lebih besar dari mata sapi, dan memancarkan kilau yang menakutkan. Lidahnya menjilat bibirnya sendiri. 30 serigala bejat itu bertindak seolah-olah ia mendapatkan domba yang ia impikan. Keinginannya segera meningkat, dan dia segera kehilangan kewarasannya. Yanzi, kamu sudah melakukannya dengan baik. Hahaha, pergilah. Pergilah lebih jauh. Aku tidak ingin ada orang yang mengganggu aku dan kakak kamu ini. Ucap Wang Long sambil melambaikan tangannya, dan menyuruh Lan Yanzi pergi. Itu dikarenakan, sifatnya yang seperti binatang akan meledak. Saudara Long, kamu masih belum meletakkan formasi spiritual untuk meniru binatang afrodisiak, ucap Lan Yanzi mengingatkan. Cepatlah pergi. Apakah kamu pikir aku sangat perlu kamu, untuk mengingatkan aku tentang hal ini? Teriak Wang Long dengan sedikit marah. Dia melambaikan tangannya, dan badai segera datang ke depan Lan Yanzi. Itu membuat Lan Yanzi terhempas beberapa meter jauhnya, lalu ketika dia menggunakan pikirannya, sebuah formasi penyembunyian muncul dengan pikirannya. Formasi itu menyelimutinya beserta Lan Xi di dalam Ta, dan juga telah memisahkan Lan Yanzi di luar. Binatang afrodisiak, benda itu bahkan tidak ada. Hanya orang bodoh yang percaya hal itu. Dasar idiot. Impianku adalah mendapatkan Lan Xi, dan sekarang aku telah mendapatkannya. Mengapa juga aku harus menyembunyikannya? Bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, lalu kenapa? Aku ingin dia tahu bahwa aku, Wang Long, masih memegangi tubuhnya. Hahaha, bisakah dia menolakku? Bisakah dia melakukan sesuatu padaku, Wang Long? Bahkan jika dia mengatakan ini kepada semua orang, siapa yang akan percaya? Paling-paling dia akan membunuh Lan Yanzi. Tapi apa hubungannya dengan aku? Lagi pula, aku sudah mendapatkan hal yang paling aku inginkan. Hahaha, ucap Wang Long dengan bangga. Setelah meletakkan formasi penyembunyian, Wang Long tertawa puas. Tawanya sangat tercela, dan ketika dia berbicara, dia tidak hanya melucuti pakaiannya dengan cepat, dia bahkan mengulurkan kedua tangannya ke arah Lan Xi.
Dia pertama-tama dengan ringan membelai wajah Lan Xi. Ketika perasaan lembut dan menghanguskan yang dia dapatkan dari tangannya masuk ke dalam benaknya, keinginannya Langaung meledak tanpa tertahankan. Dia pun berteriak, "Aku sudah tidak tahan lagi," teriak Wang Long. Lalu setelah berteriak, dia mengulurkan tangannya, meraih rok panjang Lan Xi, dan dengan suara robek, rok putih bersihnya robek berkeping-keping. Chu Feng tiba di daerah itu hampir bersamaan ketika Wang Long menjadi liar. Dia muncul di luar formasi spiritual, dan mendarat di hadapan Lan Yanzi. Menjerit, "Siapa kamu?" Lan Yanzi menjerit ketakutan setelah melihat Chu Feng. Dia mengajukan pertanyaan karena pada saat ini, Chu Feng sengaja mengenakan penyamaran untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Yang dia kenakan adalah pakaian berwarna hitam. Dia juga mengenakan topi kerucut di kepalanya, jadi Lan Yanzi tidak bisa mengenali siapa dia. "Dasar wanita jalang," teriak Chu Feng. Ketika dia melihat Lan Yanzi, Chu Feng langsung marah. Terutama ketika dia ingat seberapa baik Lan Xi memperlakukannya, tapi bisa-bisanya dia malah menyakiti Lan Xi. Setelah mengingat itu, Chu Feng mencapai ekstremitas dalam kemarahannya. Sebuah tamparan mendarat di wajah Lan Yanzi, dan dengan segera membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian setelah itu, Chu Feng mengepalkan tangannya. Dengan sangat keras, formasi penyembunyian hancur oleh serangannya. Pada saat itu, Wang Long sedang merobek-robek rok Lan Xi. Perubahan yang tiba-tiba saja terjadi, ini membuatnya sangat tertegun. Kulitnya berubah sangat jelek setelah melihat Chu Feng, dan dia berteriak dengan marah. "Siapa kamu?" teriak Wang Long. Chu Feng yang sudah sangat marah, ditambah lagi ketika dia melihat Lan Xi telanjang dengan kulit putih bersihnya yang terungkap, dia bahkan tidak mau repot-repot membuang napasnya, itu saat dia dengan segera tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung naik dan meninju Wang Long. Ketika Chu Feng melemparkan pukulan itu, tanah dan gunung pun langsung bergetar. Kekuatannya tak terbendung. "Sialan, kenapa kamu menggangguku? Sepertinya kamu ingin mati," teriak Wang Long yang mulai marah. Rencananya yang sempurna telah dihancurkan oleh seseorang, dan itulah membuatnya menjadi sangat kesal. Namun ketika orang itu mulai menyerang tanpa mengatakan apa-apa, itu benar-benar tidak dapat diterima. Jadi, dia juga tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengepalkan salah satu tangannya, lalu menyalurkan kekuatan marsial ke dalamnya, dan menghadapi tinju yang masuk dengan tangannya. Mendesing. Kedua tinju saling bertabrakan, dan seketika, ledakan yang memekakkan telinga meledak. Saat gelombang kejut mengamuk menyebabkan kekacauan, itu membuat Wang Long terpaksa mundur beberapa langkah. Dia merasa tangan kanannya mati rasa dengan tanda-tanda sakit yang samar. Wajah juga penuh dengan keheranan, dan dia juga bergumam dengan heran. Bagaimana ini mungkin?" gumam Wang Long. Wang Long merasa sangat-sangat terkejut. Ketika tangannya bertabrakan dengan Chu Feng, ia menemukan bahwa kekuatan lawannya berada di ranah Dewa Bela Diri peringkat 2. Lawannya hanya berada di peringkat 2 Martial Lord, sedangkan Wang Long sendiri adalah peringkat 4 Martial Lord. Dia yang berada di peringkat 4 Martial Lord, itu telah dipaksa kembali oleh peringkat 2 Martial Lord. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya, dan dia bahkan tidak bisa memahaminya. Wang Long bukanlah orang yang bodoh. Dia tanpa sadar mengetahui, bahwa lawannya ini tidaklah sederhana. Namun ketika dia melihat tubuh memikat yang tidak memiliki pakaian apapun dan terus berputar, dan ketika dia mendengar Lan Xi yang terus membuat desahan yang menyihir, dia sudah tidak terlalu peduli. Dengan membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan Masteret Elite Armament. Dia melambaikan tangannya, lalu setelah kilatan dingin dari persenjataan elit keluar, dia menerkam ke arah Chu Feng lagi. Wush! Dia sudah bersumpah akan mengalahkan Lan Xi. Dengan pola pikirnya saat ini, jika seorang pria datang dan mengganggunya, dia pasti akan membunuh pria ini. Bahkan jika Buddha sekalipun yang datang, dia juga akan membunuh Buddha ini. Maka dari itu, tidak seorang pun yang seharusnya berpikir untuk menghentikannya. "Enyahlah," teriak Wang Long. Bahkan jika itu adalah persenjataan elit Wang Long, Chu Feng masih tidak takut sedikit pun.
Dia melemparkan telapak tangannya, dan kemudian kekuatan marsial yang tak terbatas bergerak sesuai keinginannya. Seiring dengan pikirannya, kekuatan itu membentuk palu yang besar. Palu itu dikirim terbang, dan bertabrakan dengan Mastered Elite Armament di tangan Wang Long. Bang! Dengan suara keras, palu besar itu memaksa Wang Long kembali lagi. Meskipun Wang Long adalah peringkat 4 Martial Lord, tapi masih ada perbedaan dalam kemampuan bertarungnya di bidang yang sama. Wang Long tampaknya baru saja memasuki ranah peringkat 4 Martial Lord, dan fondasinya agak tidak stabil. Kemampuan bertarungnya juga sangat rendah, jadi dia tidak punya kekuatan untuk mengembalikan serangan ke Chu Feng. Saat itu, Chu Feng benar-benar ingin memberikan pelajaran yang panjang pada Wang Long. Dia bahkan bersiap untuk membantainya saat ini juga. Itu tidak hanya untuk membalaskan dendam Lan Xi, tetapi juga untuk menghapus gulma masa depan untuk dirinya sendiri. Selain itu juga, Chu Feng ingin mencegah Wang Long dari menyakiti Su Rou dan yang lainnya, itu ketika ia meninggalkan Akademi Forceas. Tapi saat dia melihat Lan Xi, Chu Feng tidak punya pilihan lagi selain dengan segera membuat keputusan. Lan Xi telah diracun, dan itu adalah racun yang sangat kuat. Jika dia tidak menyembuhkannya segera, kemungkinan besar dia akan tiba di perbatasan antara hidup dan mati. Aku akan sementara waktu menyelamatkan hidupmu yang kotor itu. Chu Feng menunjuk Wang Long dan berteriak dengan marah, lalu dia membawa Lan Xi dan melompat. Setelah beberapa lompatan, ia menghilang dari jangkauan penglihatan Wang Long. Sialan! Teriak Wang Long. Wang Long menyaksikan Chu Feng melarikan diri dengan Lan Xi, dan itu adalah orang yang dia impikan. Karena sebelumnya, dia hampir saja mendapatkannya. Saat ini dia benar-benar akan menjadi gila dari kemarahannya. Tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, dan melihat telapak tangan yang berdarah, serta Mastered Elite Armament yang sekarang sudah retak, dia dipaksa untuk merenung. Dia dengan erat mengerutkan alisnya, dan berkata dengan suara rendah. Siapa sebenarnya orang itu? Mengapa orang yang begitu menakutkan muncul di dalam kota kuno milenium? Pikir Wang Long. Di saat Wang Long berpikir dan berusaha menentukan siapa orang itu, Chu Feng sudah membawa Lan Xi dan berlari sangat cepat. Dia bisa merasakan bahwa Lan Xi yang berada dalam pelukannya ini, tubuhnya sudah sangat panas. Dia yang saat ini sedang bugil, itu tiba-tiba saja bergerak tak terkendali. Dia meletakkan tangannya ke dalam kepakaian Chu Feng, dan menggosok-gosok dada Chu Feng. Ini sudah jelas, dia telah mencapai kondisi yang tidak terkendali. Ini tidak akan terjadi. Racun itu akan segera meresap ke dalam dantian dan sumber energinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Aku tidak bisa menundanya lebih jauh lagi, gumam Chu Feng. Sejak ia diberi obat perangsang nafsu berahi, Chu Feng telah mempelajari jenis obat ini. Dia tahu bahwa obat yang sedikit lebih kuat ini tidak hanya akan membangkitkan nafsu seseorang sampai kehilangan kendali, mereka bahkan akan memasuki dantian dan sumber energi mereka. Mereka dipaksa untuk menemukan seseorang agar melakukan perbuatan antara seorang pria dan seorang wanita. Karena jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan mati karena tubuhnya akan meledak. Chu Feng bisa segera mengetahui bahwa racun yang dimiliki Lan Xi adalah yang sangat kuat, dan itu akan menyebabkan tubuhnya meledak jika dia tidak segera menemukan penawarnya. Maka dari itu, Chu Feng tidak peduli lagi. Dia dengan cepat berhenti bergerak maju, dan meletakkan formasi penyembunyian di tempatnya. Dan kemudian, dia dengan cepat meletakkan formasi dingin. Setelah meletakkan formasi itu, Chu Feng memasukkan Lan Xi di dalamnya. Kemudian setelah itu, dia mengaktifkan formasi lagi. Dia ingin menggunakan rasa dingin yang menusuk tulang untuk memaksa Lan Xi kembali ke kesadarannya, itu untuk menghambat racun yang terus bergerak dan memasuki organ-organnya. Pada saat yang sama, Chu Feng juga mengeluarkan obat penawar khusus, yang menyembuhkan jenis-jenis obat aneh ini dan memberikannya kepada Lan Xi. Pada kenyataannya, Chu Feng menyiapkan obat penawar itu untuk dirinya sendiri. Meskipun saat ini dia sangat berhati-hati dalam memakan sesuatu, dan bahkan sangat tidak mungkin untuk diracuni,
tapi dia masih memiliki bayangan masa lalu di hatinya, itu tentang makan makanan dan minuman yang telah dicampur racun. Jadi sebab itulah, ia telah menyiapkan penawarnya karena kejadian waktu itu. Apalagi, itu adalah penawar kualitas tertinggi. Awalnya Chu Feng berpikir itu akan sia-sia, tetapi tiba-tiba saja, ia memiliki perannya hari ini. Namun itu tetap tidak berguna, karena Lan Xi sangat tidak mau bekerja sama dengannya. Dia memutarkan tubuhnya, lalu mengguncangnya ke kiri dan ke kanan, dan juga terus menggunakan tangannya untuk meraba seluruh tubuh Chu Feng. Selain itu, Iken Si tidak mau mengambil penawarnya. Aku sangat ingin, ucap Lan Xi yang telah kehilangan kontrolnya lebih jauh. Dia bahkan mulai membuka pakaian Chu Feng. Jangan Lan Xi, jangan lakukan itu, cepatlah sadar. Chu Feng tanpa henti berteriak. Dia mulai memaksa Lan Xi untuk mengambil penawarnya, tetapi karena tak terhindarkan, dia pun melihat tubuh Lan Xi yang telanjang dan memikat. Terlebih lagi, telapak tangannya menyentuh kulitnya yang halus. Yang paling menghancurkannya adalah, tangan Lan Xi menjadi semakin tidak senonoh. Dia menyentuh ke sana-sini, dan kemudian menyentuh Johnny Chu Feng yang sudah bangkit. Namun yang paling pentingnya adalah, dia sepertinya tahu daging apa itu. Selain gemetaran samar setelah dia menyentuh bagian itu, dia bahkan benar-benar meraihnya, dan kemudian mulai mengocoknya. Sebagai gantinya dia mulai menggosoknya, dan seolah-olah ingin menariknya keluar dari celana Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.